Halo Konbiko, ayo kita lanjutin lagi introductory to coffee-nya, yang mana kali ini bakalan kubahas proses pasca panen pada kopi. Ntar ya bos, ngopi dulu. Selain jenis kopi, apalagi sih yang bisa mempengaruhi rasa dan aroma pada kopi? Nah ini, makanya setelah kopi kita tahu tuh apa itu Arabica dan Robusta, udah dipanen nih Arabica dan Robusta, apa yang harus dilakukan setelah dipanen? Ada namanya proses pasca panen. Kalau tadi udah dibahas, Arabica itu asam, Robusta itu pahit, tapi ada beberapa kopi lain yang dijual tuh rasanya rasa-rasa kayak rasa buah lah, rasanya bisa rasa coklat, rasanya bisa ada tiba-tiba kok bisa ada kayu manis rasanya, bisa ada rasa cengkeh. Nah itu dari mana? Apa memang ada sesuatu kah yang dicampur? Enggak ya, enggak kayak gitu. Apa karena ditanam deket pohon-pohon buah tersebut, di deket rempah-rempah tersebut? Enggak juga. Mungkin bisa jadi iya, dia menyerap bisa jadi. Tapi kurasa sainsnya nggak kayak gitulah. Kok bisa ada kopi yang katanya rasanya rasa mangga, rasa pisang, rasa nanas, anggur, rasa buah. Kalau katanya memang ditanam di dekat buah ini, buah itu, dekat buah mangga, dekat buah jambu, harusnya mangga yang ada di depan rumahku tuh rasanya rasa jambu. Gitu juga sebaliknya, jambu rasanya rasa mangga. Logikanya kan kayak gitu kan. Salah aku. Jadi rasa-rasa itu didapat dari yang namanya proses pasca panen. Jadi kalau simpelnya itu kebagilah proses pasca panen itu ada 4 ya bos. Ada full wash, semi wash, natural process, sama honey process. Nah karena ini agak kompleks dan rumit, jadi aku sortir aja lah ya. Aku jelasin cara simple aja. Pasca panen kopi itu meliputi yang namanya sortasi, menyaring kualitas kopi ya, pengupasan, pakai mesin, bisa dibantu air atau enggak, fermentasi untuk ngilangin lendir yang ada di biji kopi, bisa gunain air ataupun enggak, pengeringan, dan karakter rasa. Jadi dari cara-cara simple itu aja aku jelaskan, beda-beda masing dari proses pasca panen. Kita masuk yang pertama, full wash. Dari namanya aja udah full wash, full penuh, wash cuci, cuci penuh, penuh cuci. Intinya prosesnya menggunakan air, mulai dari sortasi, pengupasan, fermentasi, pengeringan. Pengeringan kalau pakai air, ku keringkan pala kalian pakai air. Betul lah. Karakter rasa dari full wash ini biasanya clean dia, bersih di mulut, acidity-nya tuh lebih tinggi, bodinya agak lebih rendah, bisa dibilang agak mutet atau mellow. Tapi apakah tandanya jelek? Ya enggak lah, pala kalian yang kukeringkan itu yang jelek. Full wash ini bisa dibilang proses pasca panen anti gagal. Biasanya itu sering dijadiin standarisasi untuk proses pasca panen biasa pakai full wash. Kenapa? Karena proses yang paling jarang gagal, petani paling suka. Kenapa? Karena untung ya, walaupun pakai air banyak ya. Intinya bisa buat netapin standar lah untuk proses pasca panen, dan keseragamannya juga paling tinggi. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu semi wash. Semi wash atau giling basah, proses pasca panen yang paling sering ditemukan di Indonesia. Giling basah ini semi washnya agak semi-semi teng. Sortasinya itu ada yang pakai air, ada yang enggak gitu ya. Aku pernah nemuin ada yang pakai, ada yang enggak juga gitu ya. Pengupasannya itu pakai air dikit kalau nggak salah, seingatku dulu tuh ada pengupasannya tuh pakai air dikit aja. Terus difermentasi lah tuh kopi, paling 1-2 jam aja. Habis itu keringkan, udah selesai. Semi wash tuh paling cepet lah. Intinya kalau petani kopi pengen cepat untung, semua pakai semi wash. Makanya tuh paling banyak di Indonesia, karena biar cepat untung. Tapi apakah rasanya nggak enak? Wih salah, proses semi wash itu paling menonjolkan body. Spicy, sweetness, biasanya itu paling ditonjolkan di semi wash. Makanya kopi-kopi semi wash itu sering digunakan untuk mesin, untuk espresso, medium roast. Itu biasanya pakai semi wash. Kenapa ya? Karena sweetnessnya keluar, bodinya keluar, spicy-nya keluar, rasa-rasa yang diinginkan untuk wah kopi banget nih, yaitu di semi wash. Karakter-karakter yang lebih menonjol tuh kayak spicy, sama bodinya lebih menonjol. Untuk acidity sama sweetness memang balance saja dia ya. Begitulah semi wash. Kita lanjut ke natural process atau dry process. Nah itu dari namanya udah ketahuan, dry process, tidak menggunakan air sama sekali. Betul, nggak ada pakai air bos, nggak ada yang namanya pakai air. Biji kopi dipetik ya, dipanen, petik merah itu
tek 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 tek, ambil langsung dijemur. Betul, berapa minggu lah itu, 5-6 minggu kalau nggak salah dijemur, tergantung sinar matahari. Lagi hujan ya agak susah lah, kalau lagi terik ya mudah lah itu. Hati-hati aja, cuman banyak hewan. Nanti tuh biji kopi itu, bukan biji ya, buah kopi itu udah kering lah, kering kali kayak kismis. Kalau udah kering kayak gitu barulah dikupas. Karakter rasanya lebih beragam, lebih fruity-nya lebih nonjol. Sweetness-nya juga biasa lebih nonjol. Acidity kadang bisa nonjol, kadang enggak. Kadang ya, cuman dia nggak terlalu rendah juga lah. Lebih ke medium to high kalau acidity-nya. Tapi kalau misalnya kalian tanya, kenapa ya? Kenapa bisa rasanya tuh lebih fruity dan lebih manis? Karena dipanen tuh buah habis langsung dikeringkan. Ya, jadi yang namanya daging kopi itu, lendir-lendir kopi itu kan komponennya tuh banyak yang namanya karbohidrat, polisakarida, monosakarida, terutama di monosakarida dan disakaridanya itu ada glukosa, fruktosa ya. Glukosa dan fruktosa itu masuk ke dalam biji kopi karena dia udah dikeringkan, penetrasi lah dia ke dalam. Jadi itu rasa-rasa manis yang ada dari lendir-lendir kopinya itu benar-benar masuk ke dalam, makanya rasa kopinya itu bisa fruity dan lebih manis. Jadi bukan karena ditanam deket pohon pisang, di deket pohon mangga, nggak nyambung. Biar kuluruskan ini untuk kalian semua yang belajar kopi ya. Rasanya itu fruity, manisnya lebih ketara. Tapi body tipis bos, udah body tipis harganya juga mahal. Kenapa? Ya karena proses paling lama. Udah paling lama jemurnya nggak sembarangan, harus kalian sering bolak-balik biar keringnya merata. Ya itulah suka duka natural ya, harganya mahal. Makanya agak susah untuk natural ini. Terakhir ada honey proses. Apakah pakai madu? Kepala kalian sini, kasih sarang lebah biar isinya madu semua kepala kalian. Kalau honey proses ini ya, ada yang bilang ini proses hybrid. Kenapa? Karena dia ada menggunakan air tapi nggak gunain air juga. Hah? Gimana ceritanya tuh? Ya intinya dia airnya tuh penggunaannya setengah lah. Udah semi-wash itu dikit, air ini lebih dikit lagi. Sortasinya biasanya tanpa air kalau honey proses, karena dia mengikuti natural. Terus dikupas. Kalau tadi yang namanya natural proses itu begitu dipetik, ya kan langsung dijemur. Kalau honey proses ini enggak, petik, sortasi, terus dikupas. Tapi dikupasnya tuh nggak benar-benar dikupas full gitu ya. Jadi lendir-lendirnya itu atau daging buah kopinya itu masih nempel di biji kopi. Setelah itu baru dijemur. Jemurlah itu masih belendir-lendir gitu. Nah, lendir-lendir itu lengket kali, makanya itu disebut honey proses. Lendirnya itu kayak madu lah. Iya, asli kayak madu. Udah jelas lah ya, kalau itu tuh bukan pakai madu beneran. Terus karakter rasanya gimana? Apakah manis kayak madu? Oh, justru enggak. Honey proses ini justru, kalau aku pribadi ya, honey proses dari beberapa origin, honey proses itu justru acidity-nya paling tinggi. Sweetness-nya itu justru agak kurang. Balance-nya itu kayak apa ya? Asamnya tinggi, sisanya tuh kurang semua. Tapi apakah honey proses itu jelek? Berdasarkan pengalamanku ya, honey proses ini agak flat rasanya. Acidity-nya aja yang tinggi, sisanya tuh kayak body, sweetness, itu tuh agak rendah kurasa. Body sweetness tuh ya agak rendah, tapi nggak rendah-rendah kali, tapi nggak menonjol. Jadi hampir kayak nggak ketahuan lah gimana body sama sweetnessnya. Tapi apakah menandakan honey proses ini jelek? Oh ya jelas enggak. Kalian yang ingin mengeksplorasi high acidity, ya cobakan lah ini honey proses. Kenapa? Karena acidity yang tinggi itu tuh ternyata ngangenin. Kayak chat kau deh. Gimana? Sampai sini paham nggak kalian? Paham nggak nih? Atau udah agak panas ini kepala kalian, sama otak kalian ini? Kalau panas stop dulu, ulangi lagi dari awal. Baca-baca lagi artikel, baca-baca lagi majalah kopi, perdalam lagi, main-main kalian ke roastery, main-main kalian ke kebun-kebun kopi, tanya-tanyakan langsung biar kalian paham. Kalau nggak mau ribet, ulangi lagi videoku dari awal ya. Aku mau lanjut dulu ke video yang selanjutnya. Kalau udah agak dingin tapi masih bingung, stop dulu, jangan lanjut ke video selanjutnya, ulangi lagi. Atau inilah nih, ku kasih summary-nya. Cukup panjang ya pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like. Like itu tandanya suka. Suka tandanya cinta. Cinta tandanya sayang. Tapi sayang belum tentu memiliki. Subscribe juga lah ya. Sampai jumpa dekku.